Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah yang kita lakukan secara daring, yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Mari Masuk Gerbangnya. Dengan penuh sukacita mari kita pujikan Mari Masuk Gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita ulangi pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita masuk di dalam saat teduh kita secara pribadi. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Rosalina Wayan, dan kepada liturgi saya persilakan. Shalom. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh menakjubkan. Tidak menjadi masalah seberat apapun penderitaan yang kita alami saat ini, yaitu hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun kita dapat meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan kita tanpa pengharapan. Bahwa dengan pandemi COVID-19, kita masih tetap beribadah secara daring. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terlebih khusus hari ini kita tetap sehat. Kita saat ini berada di rumah kudus, yaitu di rumah kita masing-masing, yang merupakan anugerah Tuhan buat kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri dan kita menyanyikan pujian sebab namamu kudus. Masuk ruang maha kudus.
doa votum oleh Ibu Pendeta Nilda Lolongan. Kepada Ibu disilahkan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu pada jam pagi hari ini untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh tetap nyata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata bagi kami dalam sepanjang 1 minggu lagi lamanya dalam seluruh keberadaan hidup kami. Hingga pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan boleh kembali menghimpunkan kami dalam persekutuan ibadah kami kepada Tuhan. Kami telah siap untuk menyembah, memuji dan mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Karena itu seluruh rangkaian ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimanapun bentuk kehidupan yang diizinkan terjadi kepada kita, damai senantiasa selalu ada dalam hidup kita. Mari kita kembali menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 165 ayat 1, 2, dan 3. Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali menyanyikan pujian kita dari nyanyian kemenangan iman
nomor 273, berdekat padamu. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolongnya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolongnya Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Kepada Ibu disilahkan. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau memiliki kami dan kami pun memiliki Engkau, dan tiada kata yang dapat kami buat untuk membalas segala kasih dan setia-Mu bagi kami sekalian. Selain kami bersama dengan setiap jemaat-Mu yang ada pada saat ini, sekalipun ada di rumah mereka masing-masing dalam penyembahan, kami sama-sama datang katakan kepadamu Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Hormat dan kemuliaan layak dan patut kami persembahkan kepadamu di pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang masih begitu berharga Tuhan berikan. Sehingga ketika setiap jemaat-Mu duduk di hadapan hadirat-Mu, mempersembahkan hidup dan kehidupan mereka, sekalipun di rumah mereka masing-masing saat ini, namun biarlah hati mereka betul-betul terpaut kepada Tuhan. Mereka boleh mampu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, karena kami sadar bahwa ketika kami menyembah Engkau, yang Engkau lihat adalah hati kami adalah tertuju kepada Tuhan. Saat ini kami datang bersyukur bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu, bagaimana Tuhan begitu baik memeliharakan mereka, sehingga sekalipun kami masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi tangan Tuhan tidak pernah membiarkan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka sekalian tetap sehat, kuat, menikmati napas hidup sebagaimana adanya saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah tambahkan usia setahun lagi bagi hamba-Mu Ibu Milka Cornelius, dan tepat pada hari ini hamba-Mu Bapak FM Landa. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan boleh mengasihi mereka, memberikan umur panjang kepada mereka, dan kami berdoa untuk secara khusus untuk hamba-Mu Bapak M Landa yang tepat pada hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Mu baginya dalam tahap pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan akan terus menjamah dan memulihkan, sehingga oleh kemurahan Tuhan hamba-Mu akan pulih secara total dari penyakit yang sementara diderita. Dan di dalam semuanya ini Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami datang berdoa bersyukur bersama dengan beberapa di antara jemaat-Mu yang jikalau Tuhan masih berkenan, Engkau akan tambahkan usianya setahun lagi di minggu yang akan datang. Kami datang berdoa mendoakan hamba-Mu Bapak Martin Madik Todingan, saudara kekasih kami Lionel Tandiara, saudara kekasih kami Rain Lalang. Berdoa untuk anak kekasih kami Anugrah Sapa, Ibu Anibana, dan juga anak kekasih kami, saudara kekasih kami Risman. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, sehingga di dalam menjalani kehidupan yang jikalau Tuhan masih kehendaki, mereka akan jalani dengan penuh takut akan Tuhan, menjalani dengan penuh tanggung jawab kepada Allah, semakin hari semakin setia kepada Allah, mendahulukan Engkau dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati beberapa di antara jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan telah jamah dan sembuhkan, dan berkat-berkat Allah yang Engkau telah curahkan bagi jemaat Tuhan
Tuhan, baik berkat jasmani terlebih berkat secara rohani, terlebih ketika jemaat-Mu menunaikan tugas tanggung jawab di tempat kerja mereka masing-masing. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sejati bagi jemaat-Mu, sehingga mereka boleh mampu dan sanggup menyelesaikan semuanya itu dengan baik, dan biarlah Engkau yang akan membuatnya berhasil dengan baik, sehingga berkat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa di dalam menekuni karir yang Allah telah percayakan di tempat kerja mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan terus memberikan hikmat, berikan kemampuan sehingga mereka mampu menunaikan tanggung jawab itu dengan baik. Dan di balik semuanya itu Tuhan, mereka akan sungguh merasakan bahwa semuanya itu karena anugerah Allah. Saat ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan akan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Alextan, Bapak Peter Bana, Ibu Elizabeth Sapa, Ibu Yuli Bitikaka, Ibu Maria Pato, Ibu Boko, Ibu Lumba, Ibu Limbu, juga Ibu Randa, Ibu Buya. Mohon kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, jamah setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini, dan juga yang dalam kondisi fisik yang sudah tidak berdaya. Kiranya Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman mereka kepadamu. Lawatan Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka akan setia kepadamu sampai akhir hidup mereka. Berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang sudah dalam keadaan lanjut usia. Kiranya Tuhan terus kuatkan dan teguhkan mereka dalam beriman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk rumah tangga setiap anggota jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau yang akan memberkati. Berkati setiap jemaat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Berkati setiap jemaat Tuhan yang bergumul dengan pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi, sehingga mereka boleh berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Secara khusus dalam mengikuti proses belajar mengajar lewat daring saat ini, biarlah hikmat dan semangat ketekunan Engkau berikan kepada putra-putri jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa yang masih kecil kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka. Saat ini juga kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan beberapa di antara jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki rumah tangga yang baru. Kiranya Engkau yang akan turut campur tangan, memberkati setiap persiapan-persiapan mereka, baik persiapan untuk mempersembahkan rumah tangga mereka kepada Tuhan, persiapan secara mental, persiapan secara spiritual. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga rencana ini boleh berlangsung dengan baik, dan setiap umat-Mu yang bergumul dengan mempersiapkan diri untuk memasuki rumah tangga yang baru boleh berjalan dengan baik, dan di dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Semua kebutuhan mereka kiranya Engkau yang akan mempercukupkannya. Juga kami berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang di luar kota Makassar. Oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan, orang tua dan saudara-saudara jemaat-Mu, anak-anak kekasih, kiranya Tuhan akan menyertai dan melindungi mereka sekalian di tempat mereka masing-masing, sehingga sekalipun kami berpisah secara jasmani, namun biarlah mereka tetap satu dalam doa dan satu dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan saja. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus mengikat mereka dengan tali cinta kasih-Mu, sehingga dalam persekutuan jemaat-Mu di sini, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan, berkati setiap panitia yang telah terbentuk, sehingga mereka betul-betul bekerja dengan baik, dan dengan demikian oleh kemurahan Tuhan, pada waktunya gedung gereja ini akan terselesaikan dengan baik. Juga kami datang berdoa kepadamu pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang berencana untuk keluar kota Makassar oleh karena tugas dan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang akan mendahului mereka. Berdoa mendoakan akan panti asuhan titipan kasih. Berkati semua anak-anak yang ada di panti asuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sebagai penanggung jawab di panti asuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini untuk pelayanan-pelayanan yang masih akan dilaksanakan ke depan ini. Kami berdoa jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan baptisan pada tanggal 4 minggu depan. Kami berdoa untuk kelima anak kekasih yang akan menerima baptisan. Kiranya Tuhan tolong sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk mempersembahkan hidup mereka kepadamu sebagai ciptaan yang baru. Dan biarlah acara sakramen baptisan ini boleh terlaksana seturut dengan urapan Tuhan sendiri. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini untuk pelayanan-pelayanan yang lain.
Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pelayanan akan terus berjalan demi untuk membangun iman kerohanian jemaat-Mu semakin dewasa dalam Tuhan, semakin hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan akan memproteksi mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh terhindar dari paparan virus corona. Ketika jemaat-Mu keluar menunaikan tugas tanggung jawab mereka, di tempat kerja mereka masing-masing, biarlah topangan Tuhan akan menjadi bagian mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pada saat ini, mendoakan akan persekutuan tim gembala yang ada di sini. Kiranya Tuhan akan memberkati, sehingga kami sama-sama memikirkan akan pelayanan-pelayanan yang kami akan laksanakan, demi untuk kemajuan pelayanan, terlebih untuk kemajuan pembangunan rohani jemaat Tuhan yang ada di sini. Kami datang berdoa untuk Sinode Gereja Kibait, kami berdoa untuk BPM Klasis Makassar. Kiranya Tuhan akan memberkati, sehingga lewat organisasi kami ini Tuhan, ada kemajuan hari demi hari, ada saja jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, sehingga mereka boleh mampu untuk menjalankan roda pemerintahan mereka di dalam takut akan Tuhan. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada sampai hari ini, kami berdoa kiranya Engkau nyatakan pemulihan-Mu Tuhan, sehingga oleh kemurahan Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan, virus ini akan berlalu, dan di dalamnya Tuhan kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan begitu setia, menemani dan beradaulat dan mampu dan sanggup untuk melakukan segala perkara di tengah-tengah dunia ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang membawa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh anggota jemaat Tuhan yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai masalah, dengan berbagai pergumulan, dan dengan berbagai pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Mohon kiranya Tuhan mendahului, menuntun, mengendalikan setiap aspek kehidupan setiap anggota jemaat-Mu di sini. Biarlah mereka terus berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Allah, dan buatlah segala sesuatu yang mereka rencanakan, programkan, targetkan berhasil dengan baik, dan naungan Allah akan terus menjadi kenyataan di tengah-tengah pergumulan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, dimanapun umat-Mu melakukan penyembahan pada hari ini, kiranya Engkau diangkatkan hadir di tengah-tengah penyembahan umat-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, berkati setiap benih-benih firman-Mu yang ditaburkan hari ini, sehingga betul-betul membawa berkat rohani bagi setiap orang yang mendengarkannya, membangun iman mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Setiap umat-Mu boleh hidup dalam pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa syukur kami, ini kehidupan jemaat-Mu. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan pujian firman-Mu yang kuasa, dan jemaat disilahkan untuk berdiri. Rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku
hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dalam ibadah penyembahan kami bersama, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman bersama-sama, dikuatkan, diteguhkan di dalamnya, dan kami siap melakukan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, pakai dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, atas pertolongan Tuhan kita dapat bersama-sama tetap melaksanakan ibadah walaupun di rumah masing-masing. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita masih diberi kerinduan untuk dapat menyembah Tuhan. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24, firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, maka kita akan merenungkan satu tema, ciri dari manusia baru. Ciri dari manusia baru. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setiap ada perubahan status dalam hidup kita, pasti ada perubahan tanggung jawab. Sebagai contoh, tatkala status kita masih bujang atau single, tentunya berbeda dengan tatkala kita sudah menikah. Perubahan tanggung jawab tentu berbeda. Juga tatkala kita masih dalam masa pengangguran, berbeda tanggung jawabnya tatkala kita sudah bekerja. Begitu juga tatkala kita menuntut ilmu, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan atau sekolah yang akan kita jalani, semakin tinggi dan besar juga tanggung jawab yang harus kita emban. Begitu juga dengan perubahan atau transformasi atau pembaharuan dari manusia lama kepada atau menjadi manusia baru. Tentu diikuti dengan tanggung jawab bagaimana hidup sesuai dengan aturan dari manusia baru dan hal-hal lain yang harus kita penuhi sebagai manusia baru. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengetahui semuanya itu, maka setiap orang yang sudah menjadi manusia baru harus menunjukkan ciri atau tanda sebagai manusia baru
di dalam Tuhan. Apakah ciri dari manusia baru itu? Melalui pembacaan kita tadi, kita akan melihat satu persatu ciri dari seseorang yang sudah menjadi manusia baru di dalam hidupnya. Ciri yang pertama yang dapat ditunjukkan seseorang tatkala dia sudah menjadi manusia baru dalam Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ciri yang pertama yang dapat kita lihat dari manusia baru, yaitu memiliki kerinduan untuk terus belajar mengenal Kristus. Memiliki kerinduan untuk terus belajar mengenal Kristus. Manusia baru adalah suatu proses belajar untuk mengenal Kristus secara lebih mendalam, sehingga memiliki pemahaman, pengertian, dan pendewasaan di dalam kebenaran Allah yang sesungguhnya untuk menuju hidup yang serupa dengan Kristus. Belajar mengenal Kristus adalah pondasi yang sangat penting dalam iman Kristen, supaya tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini yang sangat bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Selain itu, proses belajar mengenal Kristus ini sangat penting, karena setelah kita menjadi manusia baru, tidak otomatis atau tidak serta-merta kita menjadi sempurna. Kita harus terus belajar sampai kita mencapai tahap atau taraf kehidupan yang serupa dengan Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita dituntun untuk hidup sesuai dengan kebenarannya, dan tentunya hidup sebagaimana yang seharusnya ditunjukkan sebagai manusia baru dalam Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tetapi mengapa masih banyak orang yang tidak mau belajar? Orang yang tidak mau belajar adalah sesungguhnya orang yang hidup sebagai manusia lama. Karena dalam ayat yang ke-21 dikatakan, mereka sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, di mana pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, bodoh dan degil hatinya. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, manusia baru senantiasa memiliki kerinduan untuk belajar mengenal Kristus di dalam hidupnya. Karena tatkala semakin kita mengenal Kristus, semakin kita diperlengkapi, semakin kita diteguhkan, semakin kita memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, ciri yang kedua dari manusia baru, selain memiliki kerinduan untuk terus belajar mengenal Kristus, dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ciri dari manusia baru yang kedua, yaitu selalu mendengar dan menerima. Selalu mendengar dan menerima. Mendengar dan menerima apa? Mendengar tentang Yesus, baik melalui khotbah, kesaksian, dan juga menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Dia, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam hidup ini. Kerinduan untuk selalu mendengar tentang Allah dan menerima pengajaran menurut kebenaran Allah adalah menjadi kerinduan manusia baru di dalam hidupnya. Namun,
Mengapa kadang kita masih suka mendengar gosip, masih suka mendengar fitnah, cerita-cerita, dongeng, tahyul, dan segala sesuatu yang menyesatkan? Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Karena kita masih memberi kesempatan kepada iblis untuk menggiring kita kembali kepada manusia lama kita. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dengan jelas dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Semakin kita memberi kesempatan kepada iblis, semakin iblis bekerja, dan manusia baru itu tidak lagi nampak jelas di dalam hidup kita. Sebagai manusia baru, mendengar firman Tuhan dan menerima pengajaran Tuhan menurut kebenarannya adalah cara yang paling ampuh untuk menutup kesempatan iblis bekerja dengan menipu dan menyesatkan kita, serta membuat kita semakin kecewa dalam mengikut Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mendengar dan menerima juga adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Karena dengan mendengar firman Tuhan, kita tahu apa yang Allah inginkan dalam hidup kita dan mampu menerima segala sesuatu yang Allah rancangkan dalam hidup kita, sekalipun kita harus menjalaninya dengan pergumulan yang berat. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mendengar dan menerima di sini adalah satu cara Allah menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita dan bagaimana kita dibuat mengerti oleh Allah untuk melakukan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ciri manusia baru yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Ciri yang ketiga adalah menunjukkan perubahan yang tetap dan semakin baik. Menunjukkan perubahan yang tetap dan semakin baik. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, perubahan bukanlah hal yang mudah. Dan untuk menjalani proses perubahan ini, maka dibutuhkan pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita untuk siap menjalani perubahan itu, apapun resikonya, sehingga kita tabah menjalaninya dan tekun mengerjakannya sampai benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Perubahan ini bukan hanya dinampakkan, tetapi juga dikerjakan sampai kepada apa yang memang seharusnya dilakukan sebagai manusia baru. Contohnya jemaat yang kekasih, dalam ayatnya yang ke-28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bukan hanya menunjukkan dirinya untuk tidak lagi mencuri, tetapi bagaimana dia mengerjakan apa yang memang dia harus kerjakan untuk menghasilkan sesuatu, sehingga dia tidak lagi kembali mencuri. Itulah yang Tuhan maksudkan, perubahan yang tetap dan semakin baik. Manusia baru selalu menunjukkan perubahan hidup yang tetap, tidak menunjukkan perubahan hidup yang kadang baik, kadang tidak. Tetapi perubahan itu tetap dan semakin baik di dalam kehidupannya. Dengan kata lain jemaat yang kekasih dalam Tuhan, perubahan dari perbuatan yang jahat, yang tidak baik, menuju kepada perbuatan yang benar dan sebagaimana seharusnya dilakukan di dalam Tuhan. Jadi ciri manusia baru adalah selalu menunjukkan perubahan yang tetap, dan perubahan itu nyata dalam hidup kita dan semakin baik, bukan sebaliknya.
Oleh sebab itu, kita yang dahulu adalah kegelapan atau manusia lama, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan, yaitu manusia baru. Sebab itu, hiduplah sebagaimana anak-anak terang atau hidup sebagai manusia baru. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, inilah ketiga ciri yang harus kita nampakkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, yaitu memiliki kerinduan untuk terus belajar mengenal Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Selain daripada itu, kita selalu mendengar dan menerima, karena tatkala kita mendengar firman Tuhan dan menerima apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, kita akan dituntun untuk terus menjadi manusia baru di dalam Tuhan, sehingga rancangan Tuhan yang indah itu terjadi dalam hidup kita, dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita dapat lakukan karena kita telah mendengar firman-Nya, memahami firman-Nya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menunjukkan perubahan yang tetap dan semakin baik dalam hidup kita, sehingga perubahan itu akan terus menuju kepada kesempurnaan serupa dan seturut dengan gambar Allah di dalam hidup kita dan di dalam kehendak-Nya. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus memproses diri kita. Mari kita terus menunjukkan perubahan-perubahan nyata dalam hidup kita menuju kepada kesempurnaan dalam Tuhan, dan itulah yang seharusnya ditunjukkan dan menjadi ciri manusia baru dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu telah menuntun kami untuk memahami dengan benar akan ciri manusia baru yang harus kami nampakkan di dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan untuk terus belajar mengenal Engkau sebagai Allah kami, sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk terus menunjukkan perubahan yang nyata dan signifikan dalam hidup kami, dan semakin baik dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu menyatakan apa yang seharusnya kami lakukan di dalam Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melalui kami mendengar dan kami menerima apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami berbuat tetap dan terus menghasilkan apa yang berkenan kepada Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan. Inilah kami yang rindu terus diproses menjadi manusia baru dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adapun keterangan pundi, pundi pertama persepuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, pundi ketiga dana sarana prasarana, pundi keempat dana GTHP dan kota pembangunan dan sarpras dan dana untuk musik. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 239, Intan dan Permata. Kita menyanyikan ayat 1 dan 2. Engkau cari intan kau, guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limpahan ada intan yang permai, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar cari lalu bawa, guna tajuk sultanmu.
sebab lemah. Ada panggil dan seru, bantun dari sukarnya. Ikan-ikan dan bermata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan korban syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri-Mu Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Bahwasanya hadirat Tuhan boleh tetap kami rasakan dalam penyembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui hamba-Mu kami boleh diperdengarkan akan kebenaran-Mu. Biarlah kiranya kebenaran-Mu ini Tuhan terus menuntun kami, hidup semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang Kau telah pakai pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu di dalam kehidupan selanjutnya, terlebih di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih juga Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami umat-Mu telah membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati akan korban syukur kami ini, boleh dipakai dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami rindu biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami datang menatang korban syukur kami ini. Amin. Anugerah yang terindah buat kita anak-anak Tuhan Yesus adalah kita dipilih untuk menjadi milik-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita mencari kebijaksanaan Allah melalui doa dan pembacaan Alkitab dan terus melakukan apa yang baik dan benar. Dan tentunya menurut firman Tuhan. Marilah kita terus berharap bahwa pandemi COVID-19 pasti akan berlalu. Dan marilah kita jalani pandemi COVID-19 ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam setiap pergumulan hidup ada rencana Tuhan yang indah di balik semua yang kita alami saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan pujian anugerah terindah. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ulangi pujian kita bahwa Yesus adalah anugerah terindah dalam kehidupan kita, terlebih khusus dalam menjalani kehidupan di pandemi COVID-19.
Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Kepada Bapak disilahkan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah semua bakti kami berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan akhirnya jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Ingat dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia dan arahkan hatimu kepadanya untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus dan di dalam tuntunan serta penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, alam Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan akan informasi yang akan disampaikan oleh Saudara Denis. Kepada Saudara Denis disilahkan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Gembala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini dan dalam minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang terkasih, saya ajak kita untuk kembali memuji Tuhan dari pujian kita Jalan Hidup. Cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh
tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.